saksi merupakan komisaris PT Adi Mulya Group. Betul. Baik. Ini posisinya di Medan atau di Pekanbaru? Di Medan, Pak. Selain komisaris, apakah saksi juga pemegang saham perusahaan tersebut? Betul, Pak. Pemegang saham Miladas. Terkait dengan PT Adi Mulya Group, apakah terkait dengan pengurusan HGU oleh PT Adi Mulya di Pekanbaru? Ya betul, lagi sedang pengurusan sepanjang hari ini. Dapat saksi terangkan kenapa HGU PT Adi Mulya di Pekanbaru perlu diurus? Karena darurat atau jatuh tempohnya tahun 2024, jadi waktu makin sempit dan harus diurus sepanjang hari. Baik. Apakah saksi mengetahui siapa yang diminta dan bertugas mengurus perpanjangan HGU tersebut? Ya, saudara Haji Sudarso. Baik. Terdakwa maksudnya ya? Betul, terdakwa. Atas dasar apa saudara terdakwa ini berwenang atau bertugas untuk mengurus HGU PT Adi Mulya Agus Wisata tersebut? Agro Lestari. Sesuai dengan perintah dari almarhum Haji Ngadiman tahun 2018, kalau tidak salah, menetapkan saudara Haji Sudarso terdakwa untuk bertanggung jawab penuh terkesan dalam pengurusan perpanjangan HGU di Wilayah Lestari. Karena beliau sudah dianggap berhasil melakukan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Jadi itu alasannya perusahaan baik yang utama dan keturunan maupun sendiri yang Haji Ngadiman mempercayai terdakwa untuk mengurus ini. Apakah benar saksi menggantikan posisi daripada Haji Hadiman? Benar, sebagian. Ketika saksi menggantikan posisi Haji Hadiman dan saudara Sudarso atau terdakwa melanjutkan tugasnya mengurus PPHG, apakah saudara terdakwa ini melaporkan progres penanganan perpanjangan HGU tersebut? Ada, dia sering menyampaikan ke saya. Sering. Masalah kompleksnya perpanjangan HGU ini. Kompleksnya gitu ya? Kompleks maksudnya susahnya gitu kan. Selain melaporkan, apakah saudara Sudarso juga pernah meminta sejumlah uang untuk pengurusan HGU tersebut kepada saksi? Betul, saudara sering menyampaikan ke saya memerlukan banyak dana dalam proses perpanjangan ini. Seingat saksi, berapa jumlah dana yang sudah diminta terdakwa ini untuk mengurus HGU PT Adi Mulya Agro Lestari Pekanbaru? Saya tidak tahu pastinya, tapi setahu saya banyak. Banyak ya? Iya. Kalau sekitar berapa? Ada Ya, pilihan? mungkin dari tahun 2017 ya mungkin ya, sampai dengan terakhir tahun 2021 mungkin sekitar ya mungkin 8, 9, atau 10 M berarti bukan. 8 sampai 10 M. Tadi saudara saksi Rudi Ngadiman menyampaikan bahwa yang bersangkutan diberikan wewenang untuk menangani pencairan cek PT Adi Mulya di Pekanbaru. Apakah itu benar? Benar, Pak. Maka Rudi Ngadiman. Rudi Ngadiman betul. Dia tetap mengkonfirmasi kembali ke saya, menyampaikan ke saya bahwa dia akan menandatangani cek. Untuk pengurusan HGU yang dimintakan oleh saudara terdakwa biaya itu, apakah pernah terdakwa ini menyampaikan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Bupati Kuansing? Benar. Dia akan menyampaikan bahwasanya Bupati Kuansing perlu pinjaman dana di bulan September mungkin, Pertengahan September. Memerlukan pinjaman. Betul, dia sampaikan dan disampaikan terdakwa kepada saya. Apakah kemudian dibuat perjanjian atas pinjaman tersebut? Tidak ada, Pak. Tidak ada.
Apakah ada pernyataan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan kapan dengan waktunya mungkin kita tempo? Tidak ada, Pak. Berapa jumlah pinjaman yang dimintakan saudara terdakwa untuk bupati? 500 juta. 500 juta. Sudah diserahkan ya ke bupati? Gimana, Pak? Setengah transaksi sudah diterima oleh bupati tersebut? Ya, sudah disampaikan, sudah disampaikan pada saya, sudah diserahkan. Baik. Selain pinjaman sebesar 500 juta rupiah, apakah bupati, mohon maaf kita Pak, sebutkan nama Adi Putra ini, Bupati Kuansing juga ada meminta dana lain? Lebih spesifiknya apakah sebelumnya atau gimana, Pak? Terkait dengan hal itu juga. Kalau terkait dengan hal itu pernah disampaikan juga oleh Bapak Terdakwa kepada saya di bulan Oktober kurang lebih gitu, Oktober. Sebelum panitia B yang kedua, ya beliau Bapak Terdakwa menyampaikan kepada saya bahwasanya Bupati perlu dana 1,5 M kalau tidak salah. Baik. Kemudian apakah dipenuhi permintaan tersebut? Tidak. 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 Tidak atau belum? Tidak. Tidak. Kemudian apakah saksi mengetahui ada penyerahan uang menggunakan mata uang asing yaitu Singapura dolar? Kepada siapa, Pak? Terkait dengan HGU ini, terkait dengan HGU? Ada. Dapat Terkait dilakukan dengan HGU dengan menggunakan uang Singapura ada, tapi di bulan 8 di bulan 8. Agustus, kalau tidak salah ya bulan Agustus, ya betul. Masih ingat jumlahnya berapa? Ditujukan kepada siapa? 150.000 Singapura dolar. Ditujukan kepada Saudara terdakwa. saudara terdakwa. Saudara terdakwa Sudarso. Ya, saya secara berencana melalui Rupiah 5. Itu mau dipergunakan untuk apa oleh saudara terdakwa ini uang sebesar 150.000 dolar Singapura tersebut? Saudara terdakwa di Sudarso menyampaikan kepada saya bahwa hanya untuk pengurusan perpanjangan HGU di provinsi pimpinan provinsi memerlukan dana sebesar kurang lebih saya lupa juga kira-kira antara 1,5 sampai 1,8 M gitu kurang lebih gitu. Dan diperlukan itu diserahkan itu dalam bentuk uang Singapura. Diperlukan diserahkan dalam bentuk uang Singapura. Betul. Ini eksplisit permintaan daripada saudara terdakwa ini agar diserahkan menggunakan uang Singapura begitu. Ya, jadi ya bisa diserahkan dalam di dalam bentuk Singapura diserahkan. Tadi disebutkan BPN provinsi, apakah mau diserahkan kepada seseorang gitu? Saya juga sudah lupa, tapi seharusnya iya, seorang gitu, tapi saya nggak tahu siapa. Di provinsi berarti di Kanwil itu. Baik. Karena saksi lupa, saya bacakan transaksi pada poin 8, silakan didengar. Apabila nanti mau direvisi silakan. Pada poin 8 saya bacakan tulis bahwa sekitar awal bulan Agustus 2001, saudara Sudarso menyampaikan kepada saya ada permintaan dari Kanwil BPN Riau, saudara M. Syahrir, kurang lebih sebesar 1,8 miliar rupiah yang bentuk dolar Singapura di akhir bulan Agustus 2001. Saya meminta kepada saudara Budi Ngadiman, adik dari almarhum Hadi Ngadiman, untuk mengambil uang dolar Singapura yang ada berangkas yang waktu itu ada uang dengan nilai sebesar 150.000 Singapura dolar atau kalau dirupiahkan sebesar kurang lebih 1.575 juta rupiah. Apakah benar keterangan seperti ini? Benar. Tetap keterangan ini? Pada keterangan itu benar. Baik, dari saya cukup dari kami. Sudah diikhlaskan diberikan gitu. Iya diberikan 500 juta. Bahwa waktu itu bagi saya adalah pinjaman. Bagaimana maksud saudara pinjaman dan diberikan itu hal yang berbeda? Ya kita berikan, saya berikan. Kalau satu beli Tidak, saya tidak beri. 500 juta yang saya berikan itu kepada
saudara katakan yang terdakwa, yaitu adalah dalam bentuk pemikiran saya itu adalah pinjaman. Pemberian tersebut apakah setelah terjadinya rapat ekspos di Hotel Private Kangaroo? Ya, pasti. Karena nomor itu awal perkiraan. Setelah itu ya, setelah rapat dilaksanakan baru diberikan. Baik. Kemudian selanjutnya setelah pemberian 500 juta, apakah kemudian terdakwa juga menyampaikan lagi ada permintaan 1,5 miliar kepada PT Animulia dari tempat ini? Betul, ada. Tadi sudah ditanyakan ya. Nah, Ya, betul. kemudian terkait hal tersebut, bagaimana? Apakah dipenuhi sebesar itu atau direncanakan lebih sedikit atau seperti apa? Tidak, saya tidak menyetujuinya sama sekali. Dan saya rasa Pak Haji Sudako juga tidak tidak menyetujuinya. Tidak menyetujuinya itu untuk memberi secara sekaligus atau dicicil-cicil, berikan Sama sekali tidak. kemudian nanti menyusul lanjutnya. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Betul. Lalu uang apa yang saudara berikan otorisasi untuk Riana mencairkan pada tanggal 18 Agustus senilai 289 juta rupiah? Tanggal berapa? 18 Oktober pada saat Sudarso tertangkap. Oke. Itu adalah dakwa saudara terdakwa Haji Sudako yang menyampaikan dia perlu dana, perlu biaya untuk pembuatan izin pendukung untuk panitia B, untuk rapat panitia B yang untuk perpanjangan haji. Itu yang dia pernah sampaikan kepada saya, sebesar 200, saya lupa apakah 200 atau 250 juta. Saudara ini berbelit-belit ya. Ini barang bukti kembali kami tunjukkan, mohon izin yang mulia. Di sini waktu diminta setelah 500, saudara menyebut kalau begitu pakai uang kukus dulu, hanya 100 atau 200 juta saja. Jadi nggak lewat pos dulu. Ini saudara jelas komunikasi saudara ini dari uang tersebut saudara arahkan memberi 100 atau 200 juta saja. Kok kemana-mana keterangan saudara? Betul. Boleh saya jelasin, Pak? Silakan, apa yang mau saudara jelaskan? Oke, saya sampaikan. Sebelumnya juga sudah saya sampaikan di PAP di teman-teman yang di sana itu. Kata-kata ini, istilah ini adalah rasa emosi besar saya terhadap saudara Haji Sudako karena saudara Haji Sudako selalu menanyakan kepada saya uang yang diminta oleh saudara Bupati yang 1,5 M. Dan saya pernah sampaikan ke dia karena sakit emosi dan jengkel ataupun rasa kesal Saya tidak menanya perasaan saudara. Saya menanya ada tidak saudara mengizinkan untuk memberi 100 atau 200 juta saja dari permintaan 1,5 miliar itu. Emosi saya, Pak, dan tidak pernah dijalankan. Ini di barang bukti ini saudara memberi izin 100 sampai 200. Tadi Riana juga menerangkan bahwa saudara memberi otorisasi untuk mentransfer uang pada 18 Oktober. Betul. Saudara, ini apa ya? Kembali kami ingatkan ya, kalau saudara memberi keterangan seperti ini, saudara berbeda sendiri dengan yang lain, saudara siap-siap. Iya, Pak. Saya ngerti, Pak. Benar tidak saudara memberi izin tanggal 18 Oktober untuk mentransfer uang 100 sampai 200 juta, sehingga kemudian ditransfer 286 juta rupiah. Betul tidak fakta itu? Tanggal yang tadi Bapak mau sampaikan, yang tanggal 18 Oktober itu, ya, yang 18 Oktober itu adalah saudara, seingat saya, saudara terdakwa Haji Sudako menyampaikan kepada saya bahwasanya dia perlu dana untuk pengurusan izin, ya, salah satu izin pendukung untuk panitia B, itu yang pada tanggal pertengahan Oktober, tanggalnya pasti sudah lupa. Dan itu yang saya sampaikan ke Ibu Riana. Nah, saudara Bapak tunjukin yang saudara ini kalau mau pakai uang dulu, ini adalah dalam komunikasi ini adalah suatu emosi saya yang saya sampaikan kepada saudara terdakwa. Dan sebelumnya kita masih ada lagi pembicaraan yang sebelumnya. Ini saksi saudara terdakwa selalu menanya ke saya terus yang mengenai masalah ini dan dia menyusupi. ini saksi cukup. Saya menanyakan permintaan uang yang di 18 Oktober dan itu dari hasil digital forensik menemukan komunikasi saudara
untuk memberi 100 sampai 200 juta kepada bupati. Ini berdasarkan barang bukti ya. Tidak ada menyebut bahwa ini untuk pengurusan yang saudara jelaskan barusan. Saya hanya ingin menanya, apakah betul bahwa memang sudah direncanakan tanggal 18 itu untuk mencairkan sebagian dari 1,5 miliar? Ini kan saksi bisa melihat layar saksi ini. Kelihatan? Ya, saya melihatnya Pak, saya melihatnya. Ini kan menyambung dari Pak terdakwa ini melapor kepada saudara. Pusing, saya ditelepon bupati terus. Ya, kemudian saudara membalas, saya rasa pergi ambil saja, suruh Pak Ino ambil. Saya yakin dia akan kasih. Gak mungkin dia akan kasih, apalagi kita sudah pernah kasih dia 500 dan dia masih perlu bantuan kita. Saudara kembali mengarahkan ini, kalau mau pakai uang tuku dulu, tapi hanya 100 atau 200 juta saja. Jadi nggak lewat pos dulu. Ini saudara benar yang mengirim ini kepada saudara Sob? Betul, saya sampaikan kepada dia ini. Tetapi bukan tujuannya maksudnya mau kasih bupati 2 juta. Ya, ini hanya karena dalam hal suatu emosi saya. Nah, saya nggak menanya itu. Saya hanya menanya faktanya ini saudara kirim ya. Betul, saya kirim ya. Saya lanjutkan pertanyaannya. Kemudian uang pengurusan tersebut, kemudian pada saat Sudarso tertangkap, dikemanakan uangnya itu? Uang yang mana Pak? Uang yang sudah dikirim 18 Oktober 2021. Oke. Saya dapat, kalau tidak salah pada waktu itu saya dapat laporan dari saudara Levi bahwasanya saudara Haji Sudarso sudah ditahan, ya, dan dia bilang ada dananya sebesar 250 juta, mau dimana katanya. Kemudian yang sementara dikembalikan aja ke apa? Ke bank aja daripada nanti hilang. Saudara menyuruh memasukkan kembali. Betul Pak. Kepada siapa saudara sampaikan itu? Levi. Levi ya. Ya, saudara Levi. Seharusnya uang itu diserahkan kepada siapa? Darso. Darso. Kemudian terkait rekomendasi yang dimintakan kepada bupati tadi, bagaimana progresnya saudara? Yang apakah mengetahui sudah keluar atau belum atau seperti apa? Sampai sekarang saya juga tidak tahu apakah suratnya sudah keluar atau belum. Karena tidak ada lagi informasi yang dilanjut setelah tanggal 18 Oktober ini. Tidak tahu informasi lebih lanjutnya ya? Betul Pak. Apakah setiap pengeluaran dalam PT Adi Mulia ini kemudian selalu dibuatkan laporan pertanggungjawabannya? Pengeluaran uang perusahaan. Harusnya ada di tanggal. Nah, saya nanya SOP-nya atau kebiasaannya ada dibuat bukti pendukung LPG-nya. Maksudnya dibuat kasualnya dong. Dokumennya bahwa ini dibelanjakan apa, dibelikan apa, ada tidak itu? Maksudnya dari perjelas Pak. Maksudnya dari Setiap disimak ya. Setiap pengeluaran uang PT Adi Mulia, uang perusahaan, katakanlah untuk belanja apapun itu, apakah selalu dibuatkan laporan pertanggungjawabannya? Seperti dokumen pendukungnya, ini bukti pengeluaran, ini invoice-nya, ada seperti itu. Kalau untuk yang masalah perpanjang hari itu yang disampaikan yang dibuat oleh saudara, Saya belum tanya sampai hari itu. Saya tanya secara umum di perusahaan PT Adi Mulia, setiap pengeluaran uang perusahaan, apakah selalu dibuatkan invoice-nya, LPG-nya? seharusnya ada Pak. Seharusnya ada. Ya. Artinya wajib ya. Nah, pertanyaan saya khusus uang yang 500 juta dan 250 itu, ada tidak dibuat bukti dokumen dalam LPG-nya? Belum dibuat oleh saudara Sudarso. Bagaimana? Belum dibuat oleh saudara Sudarso. Belum dibuat. Ya, karena saudara Sudarso lah yang akan mengetahuinya dan dia lah yang akan nanti melaporkannya sebagai keuangan. Belum ada artinya ya. Sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada. Termasuk yang menurut saudara pinjaman itu juga tidak ada bukti dukungnya. Betul Pak. Kalau yang pengembalian itu penulisan pengembalian yang 250 sebagai apa? Wah, saya kurang tahu Pak. Nah, saudara kan memerintahkan, saudara tidak menyampaikan dalam laporan buku keuangan di PT Adi Mulia sebagai apa di 250 kembali ini?
Pengembalian ya karena uang nggak dipakai, atau kembalikan aja dulu, masuk ke bank aja dulu. Kan masih tetap pakai uang perusahaan itu. Kalau untuk di luar yang 500 dan 250, tadi kan saudara menyebut bahwa sudah 8 sampai 10 miliar bahkan ada pengeluaran untuk KGU. Betul? Ya betul. Pertanyaan saya, ada tidak itu juga bukti dukung pengeluarannya? Saya tidak tahu Pak. KGU. Saya tidak tahu itu Pak. Ini kan sejak 2020 ini ada data kami 11 tahun lebih. Iya. Ada tidak uang sebesar itu bukti-bukti pengeluaran pendukungnya? Seharusnya ada, tapi seharusnya ada dalam catatan di dalam pembukuan. Tetapi kalau yang dimaksud Bapak itu apakah dia detail ya kemana sini itu saya tidak tahu Pak. Mungkin belum ada. Karena yang bersangkutan saudara harus terdakwa yang akan nanti melaporkannya nanti kemudian hari. Terkait barang bukti tadi mengenai kalimat nanti dia butuh bantuan kita kembali, itu maksud saudara apa itu? Itu hanya cuma bahasa-bahasa saya dengan saudara yang sudah kok. Seseorang itu pasti membutuhkan bantuan. Saya aja butuh bantuan sama seseorang, dan mungkin saya beranggapan juga saudara bupati juga perlu bantuan atau pinjaman lagi kepada Hanya secara saudara. khusus, tidak ke semua orang. Kepada bupati itu urusannya apa? Bupati minta bantuan lagi, itu kan jelas ini kalimat saudara dalam chat saudara, dia butuh bantuan kita lagi nanti. Itu kan eksplisit menyebut bantuan sih. Betul. Apa bantuan yang biasa diberi memang seperti apa? Dulu kalau kita pernah kasih bantuan itu kan hanya dalam bentuk apa namanya itu pergi kampanye. Nah, untuk itu kita juga nggak tahu, maka itu hanya ekspresi, hanya pembicaraan aja seperti biasa aja dengan saudara Sudarso gitu. Jadi tidak ada yang pertama itu ya, sebelumnya sudah pernah memberi ya. Mama apa? Sebelumnya sudah pernah memberi kepada bupati ini. Tahu saya ada. Masih ingat kapan diberikannya? Saya tidak tahu karena waktu itu di tangannya masih tangan zamannya apa Pak Haji Madiman mendiam. Saya hanya mengetahui pernah diceritain aja di saudara mendiam. Ini tambahan. Ada apa yang bijak bisa dibantu pada saya? Bisa Pak, agak kecil suaranya Pak. Oke, karena baik ya. Tadi 27 September Andi Putra ke Rumah Sudarso, betul? Saya nggak tahu tanggal berapa, tapi saya tahu ada ke rumah dia. Sudarso melaporkan kepada saksi Andi Putra meminjam 500 juta. Betul, perundangan 5 juta. Karena apa? Kesulitan keuangan. Betul Pak. Kesulitan keuangan apa yang dimaksud oleh Andi Putra pada Sudarso? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu pastinya karena tidak ada penjelasan dari saudara terdakwa. Pinjam uang tidak pakai surat, tidak tahu latar belakangnya apa yang dibutuhkan, lalu dipinjamkan seperti itu saja. Menurut saudara itu pinjaman? Betul Pak. Betul. Iya Pak, karena pinjaman itu Pak. Sebelum menjabat sebagai bupati, saudara pernah tidak berikan bantuan kepada Andi Putra ini, baik sebagai anggota DPRD, ketua DPRD, maupun waktu kampanye? Dulu pernah pada waktu masih dia anggota DPR, ya, Sultan pernah memberikan bantuan dalam bentuk kampanye. Tapi saya Dalam bentuk kampanye ini dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk uang atau dalam bentuk apa? uang. Kan sudah biasa saudara berarti memberikan uang begitu. Temu saudara berikan itu. Betul Pak. Ya, kita pernah berikan itu pada waktu kampanye, karena sudah biasa ya. Apa ada kewajiban perusahaan untuk memberikan bantuan kepada dia? Gimana Pak? Apa ada kewajiban saudara sebagai pemilik perusahaan untuk memberikan bantuan? Tidak Pak. Hah? Tidak. Cukup yang mulia. Yang mulia mohon izin minum Pak. Karena tenggorokan Pak. Pertanyaan kami tujukan kepada saksi Pak Nur Hayato. Saksi kan? Ya Pak. Saksi kenal dengan terdakwa? Kenal Pak? Selaku apa kenal dengan terdakwa? Atasan saya Pak, Jenderal Manager. Kalau
saksi bawahnya posisinya saksi apa? Gimana Pak? Jabatan saksi apa? Senior manager. Senior manager. Terhitung 1 Juli 2021. 1 Juli 2021. Kalau itu sebelumnya apa? Sebelumnya saya estate manager ADM di PT SAR. Di PT SAR. Iya, di area KKPK di wilayah Sengingi. Yang tadi Master Aviasi ya. Iya. Apakah saksi mengetahui bahwa PT Adi Mulya Agrolestari ini yang Pekanbaru ada ngurus hari itu? Dengar-dengar aja Pak. Dengar dari siapa saksi? Dari atasan saya penyampaian nanti di sana ada HGU-nya udah mau mati, mau diurus. Atas saksinya apakah maksudnya Pak Sudarso? Iya Pak, tentang sudah. HGU-nya mau mati Ya 2024. 2024. Ya. Naik HGU yang mana ini? Yang PT Adi Mulya Pak, yang saya mutasi sebagai senior manager yang terhitung 1 Juli 2021. Baik. Maksud saya lokasi HGU di mana tahu? PT Deso sama kebun Deso sama kebun Jati. C Deso masih Jati. Baik. Yang tadi di Kampar dan Kuansin ya? Ya. Itu kan tidak kapan harus sudah mulai diproses pengurusan perpanjangan HGU? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau di sini saksi menyampaikan, saya bacakan keterangan saksi. Untuk yang menulis dan dibacakan bahwa benar PT Adi Mulya Agrolestari sedang mengajukan perpanjangan HGU perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Sengingi pada tahun 2021 untuk lokasi perkebunan CI Deso, Desa Sukamaju, Desa Pilihan sekitar 2.200 hektar dan lokasi perkebunan CI Jake, Ya. Desa Bumi Mulia, Desa Sukadamai, Desa Sumberjaya sekitar 1.800 hektar. Kalau saya HGU tersebut akan berakhir pada tahun 2024 sehingga wajib diurus perpanjangannya maksimal 3 atau 4 tahun sebelumnya dan dilakukan oleh bagian manajer saudara Fahmi Sulfati dan saudara Sudarso. Ya. Benar tentang menerima atas keterangan ini? Benar. Tentang keterangan ini? Benar. Selain pengurusan HGU pada makanya tadi, apakah saya juga mengetahui tentang adanya rekomendasi kebun plasma atau kebun keteraan 20%? Dengar waktu ekos terus pengurusan itu kebenaran saya kan diajak Pak Haji Duarso untuk menemani pengurusan itu Pak. Begitu. Iya. Tahu dari Pak Sudarso dan juga tahu dari ekspos gitu. Iya. Berarti saksi hadir dalam ekspos. Nah, pertama mengikuti HGU itu pas ekspos Pak diundang oleh Pak Darso. Baik. Ketika ekspos, apa yang saksi ketahui tentang rekomendasi tadi? Rekomendasinya Pak bahasanya HGU Adi Mulya itu untuk HGU baru lahannya berkurang gitu. Terus seingat saya itu aja Pak. itu penyampaian dari siapa? Dari hasil ekspos Pak, karena dulu luasnya 5 ribuan, jadi 6 ribuan berkurang jadi 5 ribuan gitu aja Pak yang saya ingat gitu. Dari 6 ribuan menjadi 5 ribuan. Iya, berkurang. Iya. Apa kaitan dengan rekomendasi? Saya tadi bertanya rekomendasi. Apa kaitannya dengan dasar saksi tadi? Oh, kalau rekomendasi yang 20% Pak maksudnya. Yang 20% seingat saya itu akan diapakan di Kabupaten Kuansi gitu aja. Akan dibuat di Kabupaten Kuansi. Yang dibuat di Kabupaten Kuansi rekomendasinya atau apa? Rekomendasinya Pak, rekomendasinya. Rekomendasinya. Iya. Apakah ini maksudnya rekomendasi dari Bupati Kuansi? Iya Pak, dari Bupati Kuansi. Iya. Tadi saksi menyampaikan ikut ekspos. Iya Pak. Apakah saksi juga ada mendengar di situ bahwa ada kewajiban yang seharusnya dibuat oleh PT Adi Mulya Agrolestari Pekanbaru untuk menyediakan kembali lahan 20% untuk kebun kegeraan di lokasi Kuansi? Ada mendengar itu?
Sepertinya tidak. Tidak ada sedikit. Terkait rekomendasi ini, siapa yang pernah menyampaikan materi ini di ekspos yang saksi dengar? Seingat saya Kanwil, Pak. Kanwil, Iya. Kanwil. Lebih perjelas lagi, apakah ini Kanwil BPN maksudnya? Iya, iya. Apa penyampaian Kanwil BPN pada waktu itu? Segera mengurus surat yang 20% itu Pak sebagai persyaratan. Segera mengurus surat 20% sebagai persyaratan. Ya, sebelum turun ke panitia B. Sebelum turun dari TB. Iya. Itu mengurusnya diminta yang mengurus adalah PT Abdi Mulia ya? Iya, Pak, benar. Mengurusnya kemana mengurusnya? Yang mengurus Pak Ajidas, Pak. Iya. Terakhir. Yang mengurus Pak Sudarso. Iya. Diurusnya kemana? Ke Kuansing, Pak. Ke Kuansing. Iya. Siapa ini? Kuansing ini siapa? Beliau mengarah ke Pak Bupati kemarin. Pak Bupati. Iya. Pada ekspos tersebut ada tidak disampaikan oleh PT Adi Mulia bahwa PT Adi Mulia tidak ingin membuat rekomendasi tetapi memilih untuk menyediakan lahan baru bagi masyarakat Kuansing, ada tidak? Tidak. Nah, ketika saksi lama bergaul dengan terdakwa ini, pernah tidak saksi mendengar dari terdakwa bahwa PT Adi Mulia tidak pernah merencanakan untuk membuat rekomendasi atau memilih untuk membuat kita sediakan saja lahan untuk masyarakat untuk 20% plasma? Pernah tidak akan direncanakan oleh PT Adi Mulia ini? Tidak ada, Pak. Tidak direncanakan. Tidak ada. Pemahaman saksi, apakah rekomendasi ini sudah terbit? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Ketika proses penangkapan yang terhadap saudara terdakwa, saudara Sudarso, apakah saksi berada di lokasi pada waktu itu? Gimana, Pak? Ketika dapat penangkapan Iya, Pak. Bersama saya, Pak. bersama saksi. Nah, tanggal 18. Baik. Nah, pada waktu itu kegiatan apa yang dilakukan oleh saudara terdakwa pada hari tersebut? Ketepatan saya kan di Telukuan, Pak. Beliau dari Pekanbaru. Iya. Jadi telepon saya pagi beliau mengajak ke jumpa di camat Iya. untuk mendudukkan kunjungan panitia B tanggal 21 Oktober. Jadi beliau memberi tahu ke Pak Camat, ketepatan saya di situ juga, bahwasanya nanti kumpulnya di mana kepala desa gitu loh Pak, sentralnya di mana gitu kan. Terus habis itu ya terus saya diajak ke Kabupaten Kuantan Sengingi, Pak Peno temenin saya lah. Saya mau nanya yang rekom 20% gitu loh. Menanyakan rekom 20%. Ya, Pak Darso bilang gitu. Habis itu saya nemenin sampai rumah beliau. Saya di luar. Baik. Nah, Bapak di luar aja, dia di dalam gitu. Ini rumah beliau itu rumah siapa? Rumah Pak Bupati, Pak. Bupati Kuansing. Iya. Saudara terdakwa ini mendatangi ke Bupati. Ya, menanyakan yang surat itu tadi, Pak. Gitu. Pada waktu itu bagaimana hasil pertemuan antara terdakwa dengan Bupati? Hasil pertemuan ada 10 menit atau 5 menit dia keluar. Iya. Habis itu Pak Peno kita ke dinas perizinan menanyakan ini, disuruh Pak Bupati menghadap dinas perizinan. Menghadap dinas perizinan. Iya, jadi saya telepon, ketepatkan saya kenal Pak. Baik. Pak siapa dinas, saya telepon. Ketika kita keluar dari rumah mau menuju ke sana, kita dihentikan oleh tim KPK gitu Pak. Ketika terdakwa keluar dari rumah Bupati, terdakwa ada menyampaikan tidak bahwa Bupati tidak mau membantu kita? Ya, enggak. Tidak ada. Apakah pada waktu itu terdakwa ada menyampaikan Bupati tidak mau terima uang kita? Gitu kan? Saya enggak dengar itu Pak. Tidak ada mendengar. Enggak dengar. Pada waktu itu ada mendengar tidak kalau terdakwa ingin berencana atau ingin menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati? Enggak dengar. Dari saya. Pak Ino ya? Ya. Sebelum berangkat yang ke Kuansing pada hari kejadian sebelum OTP ya, Ya. apakah pada saat itu terdakwa ini mengajak atau kita mampir dulu ketemu Pak Salefi di kantor? Enggak ada Pak. Tidak ada. Nggak ada. Ketemunya di mana dengan terdakwa ini? Di kantor camat Pak. Beliau dari Pekan, saya dari Kalimantan. Oh, berarti Nah, saudara kantor tidak camat. ikut ke Pekanbaru ya? Ya, beliau dari Pekan naik mobil Pak Juang. Berhenti, terus mobil Pak Juang ini keterangan ketepatan keluarga Pak Darso kan hari itu ada
sana, terus dia ke ngajak ke bupati pakai mobil Hilux. Kemudian pada saat diamankan oleh petugas KPK, apakah pada saat itu juga dilakukan penggeledahan atau pengecekan di mobil saudara? Ada Pak, ada. Ada ditemukan apa di situ? Ditemukan uang saya ada di situ sama HP saya. Wah, Di tas saya, ketepatan itu uang hasil KKPA teman sama punya saya, mau saya setor ke bank. kalau untuk yang dari Sudarso apa yang ditemukan? Saya nggak tahu Pak, karena tasnya kan nggak saya tengok. Sempat melihat ada juga beberapa jumlah uang yang dari terdakwa Sudarso? Nggak ada Pak, nggak ada. Saya tidak tahu ya. Nggak tahu Pak. Yang terdakwa yang saksi dari penuntut sidang dari Bunda hari Kamis tanggal 20 sidang Memastikan aja apakah persidangan selanjutnya berdasarkan pasti sekali itu terdakwa atau untuk berikutnya berdasarkan terdakwa. kalian mengajukan saksi yang besar atau ahli yang lebih periksa pada memaklukan kami mengajukan saksi yang besar. Oke, ini saksi-saksi dan bisa saksi-saksi dan bisa keluar dari ruangan. Ya, sidang